Maroko tadi saya ada. This is really very pas tanggal 27 dan ayat yang dibaca iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang ke-27 kita telah menyelesaikan sholat tarawih 2 hari lagi, malam ke-28 dan ke-29. Semoga Allah memberikan kesehatan hingga kita dapat menunaikan sholat sunnah tarawih. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan kembali zakat fitrah kemarin duitnya sudah dibayarkan. Apabila belum bayarkan, kita dapat memberikan kepada yang berhaknya. Kedua, sholat Idul Fitri insyaallah di lapangan KJRI jam 8.30 pagi. Jadi kita persiapannya lebih awal datang jam 7.30 kita akan melakukan takbiran. Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan hingga kita dapat hadir menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita melanjutkan bagian ketiga tentang Art of Ramadan. Marilah kita mendengarkannya hingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Karena apa? Karena kita ada di dalam salah satu precious night, yaitu malam yang paling mulia di antara malam-malam di bulan suci Ramadan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa di antara ungkapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bahwa peluang Lailatul Qadar di antaranya adalah di malam ini, yaitu di malam 27 Ramadan. Namun bagi kita insya Allah kita ingin menjaring semua malam di 10 malam terakhir, khususnya yang ganjil itu dengan yang terbaik dari amaliyah kita, dari ibadah kita, dan juga insya Allah dari doa-doa kita. Maka yuk sekali lagi kita jadikan niatan kita setelah tadi kita melaksanakan sholat isya dan tarawih adalah untuk i'tikaf, walaupun hanya beberapa saat.
Walaupun mungkin tidak secara officially di At-Tahir kemudian diberikan agenda i'tikaf sebagaimana di malam 25 kemarin. Namun insya Allah kita berharap, karena ini juga sudah masjidnya diselenggarakan sholat Jumat, Masjid Jami', 5 waktunya juga hidup, jadi insya Allah ini memenuhi syarat sebagai masjid yang bisa dipakai untuk i'tikaf. Dan ketika kita niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid qurbatan lillahi ta'ala, ya. Jadi kita niat i'tikaf di dalam masjid ini bila mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu di mana kita keluar dari masjid. Madum tufihi, insyaallah. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengingatkan hal tersebut? Karena kita pengen jagain semangat Ramadan kita itu jangan kasih kendor sampai dengan akhir Ramadan. Kita berharap menghidupkan Ramadan itu sampai akhir. Bahkan bukan hanya saja akhir Ramadan, tapi akhir hayat kita. Kita pengen bawa Ramadan itu sepanjang kehidupan kita. Karena kalau seseorang itu kemudian at the end, bahasanya itu dapat berada dalam kondisi dan posisi yang terbaik, tentu itu adalah satu kebahagiaan bagi dia. Bagi orang yang bertanding, ketika dia naik podium dan juara, rasanya nikmat apa enggak? Bahagia apa enggak? Tapi kalau dia kalah, apalagi sudah dikalahkan di babak penyisihan, kira-kira rasanya gimana? Ya, mungkin ada rasa iri. Iri kayaknya saya pengen deh bisa sampai ke situ, betul enggak? Tapi kalau rasa iri itu tidak diwujudkan dalam ikhtiar terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian malah kita hanya bermimpi. Makanya orang-orang yang kemudian diwafatkan di dalam keadaan baik, maka para malaikat itu datang kepada mereka seraya mengatakan salamun alaikum, salam buat sejahteralah bagi kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Makanya di surga itu ada satu pintu yang itu merupakan pintu spesial bagi ahli siyam, ahli shaum. Yaitu apa yang disebut dengan pintu Babu Ar-Rayyan. Ini kalau bahasa kita, ini karpet merahnya. Mereka yang puasa di Ramadannya bagus, maka insya Allah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala itu untuk masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Dan mudah-mudahan insya Allah yang hadir hari ini adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan privilege itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya sudah sepantasnya yuk kita semangat akhir Ramadan. Karena menurut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menjadi tolak ukur adalah kesempurnaan penutup akhirnya. Dan bukan kekurangan pada saat start atau di awal. Kalau kita pernah nonton pertandingan bola itu, ada yang dia nggak dijagokan di awal. Tapi tahu-tahu dia bisa menang bahkan di ujungnya. Maka itu yang kemudian dianggap sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan sebuah perjalanan. Kalau kita kurang-kurang di awal itu, ya mungkin karena kita kurang-kurang ilmu, kurang-kurang persiapan, kurang-kurang pemaknaan. Tapi masa iya kalau sampai di akhir kita malah nggak dapat pemaknaan, itu mesti menjadi satu masalah tersendiri. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, berbuat baiklah di sisa-sisa Ramadan, niscaya kalian akan diampuni kesalahan-kesalahannya yang telah berlalu, maka manfaatkanlah hari-hari yang tersisa, karena engkau tidak tahu kapan lagi berkesempatan meraih rahmat Allah. Karena Ramadan ini bukan bahasanya meninggalkan kita, tapi kitalah yang akan meninggalkan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita nyadari nggak sih bahwa Allah tuh sayang sama kita? Sayangnya itu sayang aja apa sayang banget sama kita? Apa buktinya Allah sayang banget sama kita? Allah hadirkan Ramadan. Allah hadirkan Quran. Dan Allah hadirkan untuk Rasulullah dan umatnya Lailatul Qadar. Pernah nggak kita ngerasain bahwa mungkin kalau umat-umat yang lain, mereka dikasih umur panjang, mereka dikasih kesempatan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini kan umat akhir zaman.
Kalau nggak ada Ramadan, kalau nggak ada Quran, kalau nggak ada Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita ngejar mereka nggak mungkin. Bahkan Lailatul Qadar itu ajaib apa ini. Dan malam ini sedikit kaitannya dengan kita berhasil sukses di akhir Ramadan, salah satunya apa? Mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi min ahli Lailatul Qadar. Karena keajaiban Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Karena bertambahnya kebaikan, malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang tidak terhingga. Malaikat akan turun bawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan ada beberapa ulama Quran itu sampai menghitung daripada jumlah kata di dalam Quran surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ayat itu rata-rata 5 kata. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Siapa yang hiya ini turun? Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka ini yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar. Dan bahkan yang turun bukan hanya sekedar malaikat, tapi malaikat Jibril juga ikut turun. Semua malaikat. Makanya dalam kondisi malam Al-Qadar itu, kalau kita mengenal istilah emas itu kan ada karatnya ya. Ada 22 karat, ada 23 karat, 24 karat. Ya, yang jelas nggak karatan. Ya. Maka begitu juga malam itu ada yang punya nilai karat, kadarnya itu beda. Dan salah satunya adalah malam Al-Qadar itu. Dan malam Al-Qadar itu tadi, begitu malaikat turun, bahasanya bahkan lebih banyak daripada jumlah manusia, jumlah makhluk yang ada di atas muka bumi. Makanya kalau kita bahasanya, mereka turun dan mengucapkan salam kesejahteraan kepada kita, tapi nggak taunya kita lagi asik tidur. Nggak taunya kita lagi wa'iyadzubillah bermaksiat kepada Allah. Itu rugi apa enggak Bapak? Tapi Ustaz, tak bisa saya itikaf itu kalau tidur sedikit kebojokan langsung ada yang moto besok bikin di grup ya. Ya, saya nggak bersebut siapa itu. Tapi saya pengen bilang Bapak Ibu, kalau ada saudara kita iktikaf kemudian dia ngantuk tidur wajar. Namanya juga manusia. Dan kalaupun dia tidur dia sedang berusaha untuk upaya untuk menghidupkan malam itu. Dan kita nggak bisa mencelanya. Karena apa? Itu adalah dasarnya manusia. Bahkan ada yang bilang, aduh Ustaz, saya takut kalau itikaf di At-Thahir, saya tidurnya snoring. Nggak apa-apa. Kapan lagi kan bisa mendengarkan irama harmoni yang begitu indah ya? Betul, Bapak. Mungkin kalau di waktu lain kita nggak kayak gitu. Cuman kalau di Ramadan, apalagi 10 malam terakhir, itu biasa. Makanya, Masya Allah, ini ajaib. Keajaiban kedua Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Coba hitungannya kan kalau 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kita kalau sampai usia 83 tahun, hari ini yang sampai usia 83 tahun, untuk bahasanya apa? Usia hidup masyarakat Indonesia pada umumnya, banyak gak yang nyampe 83 tahun? Ya, jumlahnya nggak banyak. Tapi insya Allah yang hadir di sini rata-rata di atas 85 tahun. Pengen Bapak Ibu? Sampai 100 tahun pengen? Terus kalau nggak pengen 100 tahun, pengen berapa tahun? Mintanya berapa tahun sama Allah? Sebaiknya yang Allah berikan untuk kita, betul nggak? Bahkan ketika disebutkan lebih baik dari 1000 bulan, sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Makanya oleh karena itu, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat akan mendapatkan pengampunan dosa. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
in dzambih. Jadi siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, maksudnya apa? Salat di malam Al-Qadar. Selain daripada berzikir, berdoa, membaca Quran. Tapi ketika dia mendirikan rakaat-rakaat malam, salat malamnya di malam Al-Qadar, maka dia akan dapetin ampunan dosanya. Cuma masalahnya, apakah semua kita excited untuk bahasanya mendapatkan Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu? Ternyata enggak semua. Kenapa? Karena ada 3 tipe orang yang menyebut Lailatul Qadar. Yang pertama, tipikal orang nggak ngaruh. Mau Lailatul Qadar kek, mau enggak kek, mau tekek kek. Sama aja. Buat dia nggak ada bedanya. Nggak ngepek mau Lailatul Qadar atau enggak. Maka ini adalah di antara orang yang rugi. Yang kedua, ada yang dia ketika tahu nih Lailatul Qadar itu bagus, tapi dia menyambut apa adanya. Ya kalau saya dapat Ustadz, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada kayak gini. Dan ada yang ketiga, yaitu apa? Yang terbaik. Ya bahasa bahkan beberapa di antara kebiasaan para ulama salafun salih, mereka itu bahkan bersuci sebelum malam itu ya datang. Sehingga mereka ketika menghidupkan malam itu fresh. Mungkin kalau kita karena aktivitas siangnya kerja dan lain sebagainya ya, mungkin kita ketika masuk ke masjid kemudian kita sholat biasanya terasa tuh tired. Tapi kalau kita sebelum mulai sholat itu mandi, bahkan salah satunya kenapa Rasulullah itu sehat terus, rahasianya itu Rasulullah di antaranya kalau mandi itu nggak pernah di atas jam 7 ya, jam 7 malam itu enggak, tapi nanti tunggu di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2 baru mandi. Dan itu ternyata akan mengembalikan vitalitas dan metabolisme tubuh kita itu lebih bagus. Dan kalau kita mendirikan sholat malam, setelah kita mandi itu rasanya beda. Dengan kita nggak mandi. Tapi kalau kita lagi itikaf susah mandi, nggak apa-apa. Niatnya pas nanti baru dari rumah, kemudian berangkat lagi, mandi dulu. Itu rasanya akan beda. Minimal akan terasa fresh. Ya. Sehingga kita sholat, kita baca Quran, itu insya Allah semangat. Bahkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan hal ini tidak beliau lakukan pada malam-malam yang lainnya. Karena di sini ada istilahnya apa? Kita mundur selangkah untuk melesat 1000 langkah. Ibarat busur tuh. Kalau kita manah, kita tarik ke belakang. Untuk apa? Biar melesat lebih kencang ke depan. Maka begitu juga kita lagi narik diri kita ke belakang. Untuk bahasanya reconnect to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah itu kita siap melesat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka gimana caranya agar kita dengan izin Allah bisa menghidupkan Lailatul Qadar? Maka kita bisa menghidupkan dengan cara melakukan semua amalan wajib. Sholat Isya, sholat subuh. Itu amalan wajibnya, betul nggak? Maka siapa yang sholat Isya bersama dengan imam, sholat subuhnya bersama dengan imam, berjamaah, maka insya Allah dihitung sebagaimana menghidupkan malam itu selama 1 malam penuh dengan melakukan ibadah sholat. Maka kita kejar nih. Ya Alhamdulillah, kalau subuh masih ada jamaahnya. Kita berharap mudah-mudahan subuhnya juga bisa mulai ramai. Yang kedua, qiyamul lail. Baik secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Maka insya Allah kalau malam ini, Ustaz, malam ini ada nggak kita berjamaah? Kalaupun nggak ada di jadwal, insya Allah yuk kita adain. Kenapa? Karena kita hunting tadi ya. Kita hunting di malam 27 ini, jangan kasih kendor. Tilawah Quran, Masya Allah. Kita baca ngantuk, nggak apa-apa. Kadang-kadang berbaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismika Allahumma ahya wa Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Dan itu Bu Pak, memang betul kalau lagi mata ngantuk berat itu, Masya Allah. Itu baca setengah halaman, ngulang. Ya. Balik lagi ke atas, tiba-tiba. Oh yang ini, nggak taunya itu sejam, itu aja terus 1 halaman. Ya. Makanya apa? Sunnahnya kalau ngantuk sudah tutup, kemudian kita tidur. Berapa saat? Tidurnya berapa saat aja.
Habis itu bangun, wudhu lagi. Itu akan lebih fresh. Zikir dan doa. Nah, nanti kita akan share di antara zikir dan doa. Apa di antara zikir dan doa yang umum, Bapak Ibu? Nah, di antaranya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Selain itu apa lagi? Nah, itu di antara doa yang kita jagai. Salawat juga ini sesuatu yang tidak kita tinggalkan. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling minimal. Iktikaf dan amalan sunnah lainnya. Nah, ini yang kita lakukan. Walaupun kita kemarin sempat kasih di antaranya 3 amalan yang jangan kita lepas di tiap malam 10 malam Ramadan akhir. Yang pertama apa? Membaca Al-Ikhlas 3 kali, dilanjutkan Al-Falaq dan An-Nas. Jangan sampai ini lewat. Ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Karena insya Allah pahalanya sebagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, apa? Melakukan sholat minimal 2 rakaat. Boleh mau taubat, mau hajat, mau tahajud, mau tasbih. Yang penting lakukan minimal 2 rakaat setelah ini daripada sholat tarawih kita. Kemudian yang ketiga apa? Sedekah. Sedekah. Berapapun itu. Kalau misalkan saya biasa sedekah $1.000, alhamdulillah. Tapi dilakukannya apa? Tiap malam. Karena kita nggak pernah tahu yang mana malam itu kemudian adalah malam Al-Qadar. Tapi ketika itu terjadi, kita sudah melakukan itu. Dan kemudian kita mendawamkan dengan apa yang kita sebut dengan zikir tadi. Jadi kalimat zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini perlu kita dawamkan. Kalau kita menambahkan as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar, boleh. Dan kita tambahkan dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Apa bedanya maghfirah dengan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya ampunan dengan dimaafin? Ya kan ada maghfirah, ada afuwun, dimaafin sama Allah SWT. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau diampuni, ya, kalau diampuni, maka dosa-dosanya itu diampuni sama Allah SWT di buku amal kita. Tapi bedanya, masih ada bekasnya di buku amal itu dari dosa-dosa kita. Tapi kalau sudah dimaafkan sama Allah, dosa-dosanya diampuni, bahkan bekasnya dari dosa itu di kitab amal kita juga dihilangkan oleh Allah. Bahasanya jadi seperti kitab yang bersih lagi. Pengen Bapak Ibu, dimaafin Allah. Makanya yang kita maknai, Ramadan itu adalah perjalanan cinta. Perjalanan cinta siapa? Perjalanan cintanya Allah kepada hambanya, hambanya kepada Allah, dan hambanya kepada hamba Allah yang lain. Karena ada di antara kita itu bahasanya 3 level ya. Di dalam konteks kita di Ramadan ini. Ada level yang paling bawah itu namanya PPD. Apa Bapak Ibu? Apa itu PPD? Masih ingat ya bos PPD dulu ya? Ya ini menandakan zamannya ya. Tapi PPD ini apa? Para pencari dunia. Bahasanya pengen Ramadan itu ingin cepat berlalu agar dia bisa balik lagi melakukan aktivitas seperti biasa. Ada yang kayak gini? Di luar sana ada yang kayak gini? Ada. Bahkan banyak. Levelnya PPD. Tapi kita mudah-mudahan kita nggak orang yang kayak gini. Kenapa? Kita naik minimal ada di level yang berikutnya, yaitu apa?
PPR. Apa itu PPR? Para pencari Ramadan, para pencari rahmatnya Allah. Nggak ingin cepat berlalu karena ingin terus dapetin rahmatnya Allah, ingin dapetin ampunannya Allah. Tapi kita berharap kita naik lagi dari level PPR, ya, naiknya ke level PPA. Apa itu PPA? Ya, para pencari Allah. Kenapa kita nggak bisa nemuin diri sendiri? Karena jangan-jangan kita nggak bisa nemuin Allah di dalam hidup kita. Maka ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya. Dan siapa yang mengenal Robnya, maka dia akan tahu inginnya. Dan dia akan hidup sesuai dengan inginnya, bukan cuma sekedar inginnya. Dan siapa yang menjalankan inginnya, pasti akan mendapatkan janjinya, bukan cuma sekedar keinginan janjinya. Maka Bapak Ibu, inilah yang sedang kita jalanin. Kita lagi nyari Allah. Kalau kita di sholat nggak nemuin Allah, sholat kita itu akhirnya nggak ada rasanya, betul nggak Bapak Ibu? Makan seenak-enaknya, apa yang tadi ya, kacang hijau deh. Ya, saya lagi ingat-ingat tadi menunya apa aja ya. Oh ya, nasi yang pasti ada ya. Ya, terus asparagus ya, asparagus, terus apa lagi capcay. Ya. Oh keluar semua ya kan? Ya, pesmol ikan apa itu ya namanya? Oh, ikan bawah laut, masya Allah. Tapi kalau nggak ada rasanya, biarpun tampilannya itu ciamik, menarik, kira-kira begitu baru satu suapan gimana? Langsung dia geser. Makanya kalau Amoji tadi, alhamdulillah. Karena besok mau surgery, insya Allah lancar surgerynya. Nggak boleh makan yang pedas-pedas, kelihatan dia tadi pengen makan yang pedas ya. Tapi qadar Allah nggak boleh makan yang pedas ya. Ya. Dan ala kuliah, masya Allah. Begitu juga nih, kalau kita sholat, kita zikir, kita doa, tapi nggak ada rasa. Maka plain di sini. Dan kalau plain itu ujungnya apa? Bukan mungkin sholatnya ngantuk. Tapi insya Allah saya di sini tadi nggak ada yang ngantuk satu juga. Bahkan ikut ngaji hari ini nggak ada yang kelihatan gaya gravitasi itu menang lawan kita ya. Ya kan, kalau gaya gravitasi menang pasti begini. Dan ini saya lihat para penakluk gaya gravitasi. Maka begitu juga, Bu, Pak, ini kaitan dengan rasa, saya pengen tanya. Apa diantaranya yang menyebabkan sholat kita kok nggak hadir rasa? Karena sholat yang enak itu kalau dia menikmati dan ada rasa di dalam sholatnya, betul? Apa diantaranya sebabnya? Contohnya gini, misalkan di masjid ini ada AC, kemudian AC-nya udah AC paling keren, AC sentral, mahal, kemudian terbaik lah. Tapi kok nggak dingin? Kira-kira kenapa? Freonnya habis, kenapa? Bisa jadi freonnya masih ada. Nah, bocor. Kenapa sebab bocor di AC itu? Lantaran karena ada debu-debunya, kotor, betul nggak? AC kalau kotor, dia berdebu, itu freon masih ada, ngocor tuh. Saya waktu pas lagi nyampaikan ini, Masya Allah. Lagi tema menemukan rasa di dalam sholat itu, kemudian kejadian di kamar itu AC-nya bocor. Terus ada teknisi, terus lagi perbaiki, saya tanya, Pak ini kenapa AC-nya bisa bocor? Padahal AC-nya kayaknya AC bagus. Iya Pak, ini AC-nya kotor. Ya, sehingga akhirnya dibersihkan dulu, maka baru kemudian dingin lagi tuh AC. Maka ada AC itu nggak dingin lantaran apa? Ya kotor. Sehingga AC-nya nggak terasa dingin. Maka ini yang pertama. Yang kedua, kenapa AC nggak dingin? Katakan nggak kotor, nyala AC-nya. Tapi kenapa AC-nya nggak dingin? Ah, pintunya kebuka, jendela kebuka semua. Jadi walaupun AC-nya udah di setel yang paling dingin, dia nggak bisa dingin. Kenapa? Karena pintu dan jendelanya terbuka. Dan yang ketiga, kenapa AC itu nggak dingin?
Ya, karena jangan-jangan yang megang remote, dia bukan set, misalkan Celsiusnya itu harusnya 19 atau 20 derajat. Tapi dia put 36 derajat. Kira-kira gimana? Panas. Dan itu kenapa? Karena nggak tahu cara pakai remote-nya, betul nggak? Maka begitu juga, kenapa sholat kita itu kok terhalang rasa? Satu, bisa jadi karena hati kita itu terlalu banyak kotoran-kotoran dosanya. Sehingga ketika kotoran dosa itu menutupi hati kita, itu cahaya Al-Quran itu nggak tembus. Seakan-akan mental lagi, mental lagi, mental lagi. Dan yang kedua, kenapa kemudian bahasa kok sholat kita terhalang rasa? Bisa jadi karena pintu jendelanya terbuka. Maksudnya apa? Pikiran kita traveling kemana-mana. Lagi sholat mikirin, wah tadi di Michael Kors itu ada diskon 70%. Buy one, get one. Ini bukan kode ya, bukan kode. Intinya ada yang kita pikirin. Ada sesuatu selain Allah yang kita pikirkan selain daripada Allah. Dan itu yang menghalangi rasa. Dan yang ketiga, kenapa kita bahasanya tadi nggak merasakan rasa di dalam sholat kita? Jangan-jangan kita nggak tahu ilmunya. Maka ini yang perlu kita bahas nih. Jadi saya tergerak nih, kalau kita bahas dalam 2 malam terakhir, temanya bagaimana bisa sholat sepenuh cinta, mau nggak Bapak Ibu? Tapi syaratnya harus datang. Kalau di Jakarta, kita ngadain training ini 1 harian, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi khusus untuk jamaah tohir, kita kemas pokoknya cuma 2 kali pertemuan. Mau Bapak Ibu? Biar apa? Salah satu yang kita bawa selepas Ramadan itu, sholat kita itu makin bagus. Karena kalau bicara Ramadan adalah perjalanan cinta, maka sholat adalah dialog cinta, munajat mesra seorang hamba kepada Rabb-nya. Dialog cinta, munajat mesra kepada Rabb-nya. Dimulai dari mana? Dari Al-Fatihah. Makanya kalau seorang kemudian baca Al-Fatihah, dia faham. Begitu dia bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah bilang gini, ini hambaku lagi muji aku nih. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku muji aku lagi nih. Maliki yaumiddin. Hambaku muji aku lagi nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang antara aku dan hambaku, apa yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia minta. Cuma kita kalau baca Al-Fatihah itu kebayang itu nggak? Nah, insya Allah besok kita bahas tuh. Bagaimana kita bisa menemukan rasa dalam baca Al-Fatihah. Karena baca gini. Contohnya gini Bapak Ibu. Salah satu kiat kata Imam Al-Ghazali, sholat kita bisa khusyuk itu adalah tafahum li ma'nal kalam. Kita faham dengan makna kalimat yang kita baca. Betul? Nah, sekarang saya pengen tanya. Dalam satu aktivitas sholat kita, 1 rakaat, kapan momen di mana kita mintanya paling banyak sama Allah SWT? Bahasanya doa sama Allah. Itu paling banyak ada di aktivitas rukun sholat yang mana? Duduk di antara 2 sujud, betul ya? Oke. Nah, yang kita baca waktu duduk di antara 2 sujud, berapa doa? Masya Allah, ada 4, ada 8. Yang lain ada berapa lagi kira-kira? 7, 5. Ada lagi yang lain? Atau ada di audience? Call a friend? Oke, coba kita hitung bareng-bareng. Apa yang pertama? Rabbil firli. Kemudian, warhamni. Terus, wajburni. Terus, warfa'ni. Terus, warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'afani. Cakep. Sekarang artinya. Coba. Rabbil firli artinya apa?
Masya Allah, cakep. Ampuni hamba ya Allah. Terus, warhamni. Warhamni apa? Ya, warhamni, sayangi hamba ya Allah. Cakep. Wajburni. Wajburni, apa itu artinya? Saya pengen tanya, sholatnya itu udah berapa tahun Bapak Ibu? Sholat sudah berapa lama Bapak Ibu? Sholat sudah berapa lama? Baru kemarin atau sudah berpuluh tahun? Okay, so I just ask, what the meaning of wajburni? Nah, satu orang. Yang lain? Oh, sama. Itu jawaban cerdas ya. Tapi saya pengen tanya, nggak banyak orang yang bisa tahu, paham apa arti wajburni. Ya. Nah, yang benar tadi apa? Dan tutupilah aib-aibku. Coba karena ada satu dua yang jawab, yang nggak jawab tadi pertanyaannya. Itu baru tahu malam ini atau memang tawadu? Saya pengen berikan kesempatan buat Mas Joko untuk jawab ya kan. Karena jangan sampai ini kita sholat, mohon maaf, Bapak Ibu ketemu atasan Bapak Ibu. Terus pas ngomong, terus kata atasan kita bilang, hey, what are we talking about? Nah, kira-kira itu lama-lama atasan kita mau dengerin kita atau meninggalin kita? Mohon maaf. Kalau kita bahasanya terus speaking ke Allah, terus kita sendiri nggak paham dengan apa yang kita baca, kira-kira bagaimana dengan Allah? Maka kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang yang dia sholat tidak dengan rasa, itu ibarat seorang budak yang menghadiahkan bangkai di hadapan rajanya. Maka jangan sampai kita selama berpuluh-puluh tahun itu menghadiahkan bangkai di hadapan Allah, Bapak Ibu. Maka ini yang kita maksudkan. Jangan sampai kita kemudian sholat itu business as usual. Bukan. Sholat itu adalah dialog cinta, munajat mesra kita kepada Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti ada 2 sesi di sisa terakhir, mudah-mudahan cukup waktunya, asalkan Bapak Ibu mau datang sore-sorean. Ya, sore-sorean kita bisa dapat 1 jam lebih awal. Karena kalau kita sore-sore itu bisa masuk, insya Allah pas giliran mendekati witirnya juga enak dapatnya porsi waktunya. Tapi sekali lagi, balik lagi, Ramadan adalah perjalanan cinta. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, bukalah pintu hati kita. Hari ini, malam ini, kalau kita nggak mau buka pintu hati, bagaimana mungkin Allah kemudian datang di dalam hidup kita? Kenapa? Karena disebutkan bahwa Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, penampilan, harta kita, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kita. Maka kalau Allah melihat hati-hati kita bersih, insya Allah. Hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Tapi kalau kita masih ngerasa susah, Ustaz, maka yang kedua, lakukanlah pengakuan kehambaan. Maka kalaupun kita nggak doa bareng-bareng, pas doa sendiri itu ngaku sama Allah. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana hamba-Mu ini Engkau kasih mata, ya Allah. Tapi mata ini bisa jadi melihat hal yang Engkau haramkan, ya Allah. Engkau kasih waktu, ya Allah, tapi waktunya terlalu sibuk digunakan untuk selain-Mu, ya Allah. Maka hamba sadar. Jadi kita ngobrol, Bu, Pak, ke Allah. Salah satu ciri orang yang kenal Allah, maka dia mudah ngobrol ke Allah. Karena banyak orang bicara tentang Allah, tapi gak banyak orang bicara dengan Allah. Maksudnya bicara dengan Allah itu ngobrol ke Allah. Kadang-kadang kita doa itu kan terpatok dengan hafalan kita. Padahal doa itu adalah aktualisasi rasa kita sama Allah. Dan yang ketiga, jika belum sampai, bukalah pintu hati orang lain, maka sang pemilik pun akan membukakannya. Maksudnya apa? Yaitu kalau kita hari ini terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, selama ada peluang, lakukan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, sebagai penutup, rasakan kalau saat ini Allahnya sedang menatap dan mendengarkan Bapak Ibu.
Maka saya pengen ngajak, ya sebelum kita sholat witir, saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk kemudian merasakan kalau kita mungkin belum sampai di level anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita belum sampai level mukasyafah, melihat Allah langsung. Atau mungkin enggak. Tapi disebutkan, kalaupun kita nggak bisa anta'budallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka seakan-akan Allahnya melihat kalian. Melihat Bapak Ibu. Maka kalau kita hari ini coba merasakan itu aja beberapa saat ya, beberapa saat. Supaya mudah-mudahan kalau memang malam ini malam Al-Qadar, ada sebagian space waktu itu yang kita lagi ngerasain menenangkan hati kita. Maka saya pengen ngajak sebentar ini, walaupun waktunya agak lebih sedikit, boleh? Boleh ya. Boleh ambil posisi yang paling nyaman. Ya, boleh ambil posisi paling nyaman. Kita akan kita akan sama-sama awali dengan istighfar. Ya. Kita akan sama-sama istighfar, mohon ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti silakan kita hadirkan daripada aurat atau wirid yang tadi kita sampaikan, zikir Ramadan kita, tapi dengan sepenuh hati, sepenuh rasa. Dan kemudian nanti kita coba bahasanya menghadirkan hati kita, mentawajukan hati kita hanya kepada Allah. Yuk kita mulai sama-sama dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya min jami'il ma'asi wa dhunub wa tub alayya ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Duhai Allah, Rabb yang Maha Menatap, tataplah kami siapapun yang hadir di masjid ini dengan tatapan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang Kau palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Walaupun kami sadar kami masih banyak dosa ya Allah, masih banyak melakukan kesalahan dan kealpaan. Tapi bukankah Kau Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Bahkan seakan-akan Kau tutup mata dengan segala keburukan kami ini ya Allah. Engkau terus limpah curahkan kebaikan rahmat-Mu bagi kami. Tapi sayang banyak di antara kami yang gak tahu diri ya Allah. Maka gak heran kalau hidupnya capek. Karena hidupnya terlalu sering menggunakan topeng ya Allah. Topeng merasa diri lebih baik. Topeng merasa diri paling suci. Topeng merasa diri yang paling benar. Padahal Engkau tahu bagaimana buruknya kami ya Allah. Bahkan di Ramadan ini masih terlalu banyak hal-hal yang kami lakukan sesungguhnya tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan dari-Mu ya Allah. Maka maafin hamba ya Allah. Maafin kami ya Allah. Kalau belum bisa meniti Ramadan ini dengan sebaik-baik. Kalaulah kami nggak bisa bertanding dengan mereka para orang-orang yang tergolong, orang-orang yang baik di sisi-Mu ya Allah. Dengan kebaikan amal dan ibadahnya. Maka jangan sampai Engkau kalahkan kami dengan para pendosa. Dengan istighfar dan taubat yang kami mintakan ya Allah. Maka ya maafin semua dosa-dosa kami ya Allah. Tutupin seberat apapun aib-aib diri kami ya Allah. Karena kami sadar musibah yang sebenarnya dalam hidup kami bukanlah tentang apa yang terjadi di atas dunia ini. Tapi musibah yang paling hebat di dalam hidup kami adalah ketika kami jauh dari-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jangan biarkan kami jadi orang-orang yang jauh, kecuali menjadi orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada. Mungkin kami terlalu mencintai kepada selain-Mu itu lebih banyak, lebih hebat daripada mencintai-Mu ya. Tapi jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang Kau cemburui dan meninggalkan kami ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan mampukan kami mencintai siapapun yang Kau cintai ya Allah. Mencintai Nabi kami yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kami ngaku sebagai umatnya Rasulullah. Ngaku kami cinta kepada Rasulullah. Tapi kami enggan menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Bahkan kami mengambil teladan-teladan daripada selain Rasulullah di dalam hidup ini ya. Allahumma ya Rabbana wala amalul ladzi yuballighuna ila hubbak. Maka mampukan kami ya Allah melakukan amalia yang terbaik di dalam hidup kami yang mendatangkan cinta-Mu kepada kami ya Allah. Maka terimalah puasa Ramadan kami ya Allah. Terimalah sholat malam kami ya Allah. Terimalah sedekah, infak, zakat, wakaf kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Karena jika Engkau menolak dan tidak menerima doa dari yang kami panjatkan, maka kepada siapa lagi kami akan berharap dan bermunajat ya Allah.
Allahumma ja'alna min ahli lailatul qadar. Allahumma ja'alna min ahli lailatul qadar. Ya Rabb, jikalau malam ini adalah malam al-qadar, maka izinkan sejenak Kau hadirkan diri-diri kami menjadi hamba-hambamu yang merasakan ketenangan di malam ini. Ketenangan untuk mengenalmu ya Allah. Ketenangan untuk mencintaimu ya Allah. Ketenangan akan yakin perlindungan dan kebaikan darimu ya Allah. Sehingga Kau pantaskan apa yang kami lakukan malam ini menjadi amalan yang lebih mulia daripada 1000 bulan kami lakukan tanpa Lailatul Qadar di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihlah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, wahai Allah. Ya, maafin kami kalau kami mungkin kurang baktinya kepada orang tua kami. Karena sungguh kami gak mampu kalau anak-anak kami durhaka kepada kami lantaran kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Oh, ampuni dosa daripada pasangan-pasangan kami, ya Allah. Kami sadar mereka telah melakukan yang terbaik dalam melakukan kewajiban. Tapi kami mungkin terlalu sibuk menuntut hak-hak kami atas mereka, ya Allah. Rabbi, ampuni dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Jagain mereka ya Allah. Kami titip ya Allah. Karena sungguh kami gak bisa jagain mereka 24 jam ya Allah. Bimbing mereka menjadi ahli sholat ya Allah. Menjadi qurrata a'yun ya Allah. Menjadi anak-anak yang saleh as-salih. Rabbi, jagain masjid kami ini ya Allah, beserta dengan para pemakmurnya ya Allah. Orang-orang tua kami, guru-guru kami, para asatizat kami, para pengurusnya, para jamaahnya ya Allah. Jadikan bahwa kehadiran kami berada di masjid ini menjadi rombong-rombongan yang kelak berada di surgamu nanti ya Allah. Maka hilangkan ghil dan hasad di antara kami ya Allah. Jangan biarkan di antara kami masih ada rasa iri, dengki, merasa yang paling baik, merasa paling soleh, yang bisa menghalangi daripada keharmonisan yang ada di dalam masjid kami ini ya Allah. Rabbi, selamatkan umat Islam. Selamatkan umat Nabi Muhammad. Selamatkan umat Islam di mana. Selamatkan saudara kami kaum muslimin yang ada di Sudan ya Allah, yang ada di Palestina, yang ada di Indonesia ya Allah, yang ada di Amerika ya Allah, yang ada di seluruh negeri-negeri kaum muslimin maupun yang di luarnya ya Allah. Karena kami yakin dan percaya bahwa sebaik-baiknya pertolongan hanyalah darimu ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah. Bapak Ibu, setiap kita punya hajat, maka silakan berhajat sesuai dengan hajatnya masing-masing di malam hari. Dengan bahasa yang bisa kita bahasakan. Bahasa Indonesia silakan, bahasa Amerika silakan, bahasa daerah silakan. Karena dia Allah Rabb yang maha mendengar, dia Allah Rabb yang maha mengetahui. Silakan Bapak Ibu, doakan hajatnya masing-masing. Semoga Allah kabul di dalam hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Mujib as-sa'ili. Amin ya Allah. Biarkan Bapak Ibu ngobrol ke Allah. Selama ini kita mungkin terlalu sibuk ngobrol kepada makhluk, minta kepada makhluk, harap kepada makhluk. Yang menjadikan malam hari ini kita ngobrol sama Allah, ngadu sama Allah, nyerah ke Allah atas segala hal apapun yang itu di luar kendali kita dan kita gak sanggup untuk menghadapinya. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim.
Tetaplah kami ya. Mungkin ada di antara hamba-hambamu yang meneteskan air mata, merasakan nikmatnya kembali mengenalmu ya Allah, kembali mencintaimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kembali mahabbah itu di dalam hati kami. Maka ya Allah, siapapun yang berdoa karena sakitnya, maka sehatkan ia ya Allah. Yang kemudian kondisi keluarganya, maka rukunkan kembali ya Allah. Yang mendoakan anak-anaknya, jadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Yang mendoakan hajat-hajat kebaikan, maka kabulkan semua hajat-hajat kebaikannya di malam hari ini ya Mujibasa ini. Oh, jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang diantara terbaik di antara Ramadan yang pernah kami lalui. Dan izinkan kami untuk bertemu kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya di tahun yang akan datang. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau izinkan kami bertemu dengan Ramadan. Kau izinkan kami untuk bisa beriktikaf di malam hari ini ya Allah. Terima kasih. Engkau telah mengizinkan hati kami kembali menjadi lembu. Maka jangan biarkan kami nyaman dengan kekerasan hati kami. Kecuali Engkau pantaskan kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang lembu, hati yang selalu tertawajukan hanya kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana, jadikanlah lerehan air mata yang tumpah pada malam hari menjadi penghalang daripada jasad ini menyentuh api neraka-Mu ya Allah. Karena sungguh kami gak mampu walaupun hanya sekejapan mata berada di dalam neraka-Mu ya Allah. Maka izinkan kami bisa masuk surga-Mu dengan berombong-rombongan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin Bapak Ibu, silakan jabat tangan yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan dari Bapak Ibu, sampaikan ucapan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf dan jadikan doa terbaik kepada siapapun yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu. Silakan boleh, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bertemunya tangan seorang mukmin dengan mukmin, mukminah dengan mukminah akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sebagai penutup Bapak Ibu, sedetik pandangan Allah jauh lebih berharga di dalam hidup kita dibandingkan sejuta pujian manusia kepada kita. Semoga Allah izinkan kita terus dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, dibandingkan sejuta pujian manusia, tapi Allahnya nggak ngelihat kita. Selamat caper sama Allah malam hari ini. Kita sholat, kita baca Quran, kita zikir sekemampuan kita. Yang nggak bisa itikaf, itikaf di rumah. Niatkan malam ini, hidupkan malam ini. Jika malam ini malam Al-Qadar, semoga Allah izinkan kita mendapatkan ketenangan di malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua. So